Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pengujian perangkat lunak beranggotakan Isro Nabil Fadilah, Muhammad Dinansyah Hasan, Iskandar Arif Aidi, Fian Alfiandi Aditya, Ahmad Manan Musyafa, Eka Anugrah Wibowo. Kami akan menjelaskan materi tentang acceptance testing. Acceptance testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi yang dikembangkan telah memenuhi persyaratan bisnis dan dapat diterima oleh pengguna akhir. Tujuan utama acceptance testing adalah untuk memverifikasi apakah perangkat lunak sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem tersebut siap untuk digunakan dalam lingkungan produksi. Acceptance testing biasanya dilakukan setelah tahap pengujian lainnya seperti pengujian unit dan pengujian integrasi telah selesai. Pada tahap ini, fokusnya lebih pada validasi kesesuaian perangkat lunak dengan kebutuhan bisnis daripada melakukan pengujian teknis mendalam. Acceptance testing adalah proses pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi syarat bisnis, kebutuhan pengguna, dan standar yang berlaku sebelum diimplementasikan secara luas atau dirilis kepada pengguna akhir. Pada dasarnya, acceptance testing adalah langkah terakhir dalam siklus pengembangan perangkat lunak sebelum sistem dinyatakan siap untuk digunakan secara aktif. Tujuan utamanya adalah untuk memvalidasi sistem secara menyeluruh dan memastikan bahwa sistem memenuhi harapan pengguna serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa fungsi penting dari acceptance testing. Verifikasi persyaratan bisnis. Acceptance testing membantu memverifikasi bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan persyaratan bisnis yang telah ditentukan sebelumnya. Memastikan kelayakan penggunaan. Acceptance testing bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna akhir. Validasi integrasi sistem. Acceptance testing juga mencakup pengujian integrasi sistem yang melibatkan berbagai komponen yang terhubung dalam sistem. Meminimalkan resiko kesalahan. Pengujian penerimaan membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko kesalahan yang dapat terjadi saat sistem digunakan secara aktif. Mengamankan kualitas produk. Acceptance testing merupakan langkah terakhir dalam siklus pengembangan perangkat lunak sebelum sistem diimplementasikan secara luas. Memberikan kepercayaan pengguna dengan melibatkan pengguna akhir dalam pengujian penerimaan. Acceptance testing membantu membangun kepercayaan mereka terhadap sistem yang dikembangkan. Berikut adalah beberapa macam-macam acceptance testing yang umum dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak. User acceptance testing atau UAT ini adalah bentuk pengujian penerimaan yang melibatkan pengguna akhir atau pemangku kepentingan dalam menguji sistem. Alpha testing dilakukan oleh tim pengembang perangkat lunak di lingkungan pengembangan internal sebelum dilakukan pengujian oleh pengguna akhir. Beta testing dilakukan oleh sekelompok pengguna akhir yang terbatas sebelum peluncuran resmi produk. Operational acceptance testing. Jenis pengujian ini melibatkan menguji kelayakan operasional sistem dalam konteks lingkungan produksi yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem siap untuk digunakan secara aktif dalam produksi. Contract acceptance testing. Contract acceptance testing melibatkan memverifikasi bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi persyaratan yang telah disepakati dalam kontrak antara pengembang perangkat lunak dan klien. Compliance acceptance testing. Compliance acceptance testing dilakukan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi regulasi, kebijakan, atau standar yang berlaku dalam industri atau lingkungan tertentu.
Regression testing. Regression testing dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan atau pembaruan terhadap sistem tidak mempengaruhi fungsionalitas yang telah ada sebelumnya. Berikut adalah beberapa contoh penerapan acceptance testing dalam situasi nyata. Sistem e-commerce sebelum meluncurkan platform e-commerce baru, acceptance testing dilakukan oleh tim pengembang untuk memastikan bahwa semua fitur seperti pendaftaran pengguna, penambahan produk ke keranjang belanja, pembiayaan, dan pengiriman berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengguna akhir atau pemilik bisnis juga terlibat dalam pengujian ini untuk memvalidasi apakah sistem memenuhi persyaratan bisnis dan tampilan yang diinginkan. Aplikasi perbankan mobile. Ketika bank meluncurkan aplikasi perbankan mobile baru, acceptance testing dilakukan untuk memastikan bahwa fitur-fitur penting seperti login, transfer, pembayaran, dan riwayat transaksi berjalan dengan baik pada berbagai perangkat dan sistem operasi. Yaitu pengujian ini melibatkan pengguna akhir untuk menguji pengalaman pengguna, keamanan, dan integrasi dengan sistem perbankan yang ada. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik, memenuhi persyaratan bisnis, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik sebelum diimplementasikan secara luas atau dirilis kepada pengguna akhir. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam cara kerja acceptance testing. Yang pertama, persiapan pengujian. Tahap pertama dalam acceptance testing adalah persiapan pengujian. Pada tahap ini, tim pengujian akan merencanakan dan menyiapkan skenario pengujian berdasarkan persyaratan bisnis yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka juga akan menentukan kriteria penerimaan yang jelas untuk menentukan apakah sistem telah memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya yang kedua yaitu pembuatan kasus uji. Tim pengujian akan membuat kasus uji yang terperinci berdasarkan skenario pengujian yang telah direncanakan. Kasus uji ini akan mencakup langkah-langkah yang harus diikuti, data pengujian yang digunakan, dan hasil yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua aspek sistem diuji secara menyeluruh. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelaporan hasil. Setelah pengujian selesai, tim penguji akan menyusun laporan hasil pengujian. Laporan ini akan mencakup detail pengujian yang dilakukan, hasil pengujian, temuan atau masalah yang ditemukan, dan rekomendasi perbaikan atau tindakan yang diperlukan. Laporan ini akan menjadi acuan untuk evaluasi sistem dan langkah selanjutnya. Berikutnya, evaluasi dan penerimaan. Hasil pengujian akan dievaluasi oleh pemangku kepentingan yang relevan, termasuk pengguna akhir dan pemilik bisnis. Mereka akan memeriksa apakah sistem memenuhi persyaratan bisnis, kebutuhan pengguna, dan kriteria penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi, keputusan akan dibuat apakah sistem diterima atau perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut sebelum diimplementasikan. Selanjutnya yaitu eksekusi pengujian. Pada tahap ini, pengujian dilakukan dengan menjalankan kasus uji yang telah dibuat. Tim pengujian akan mengikuti langkah-langkah yang telah ditentukan dan mencatat hasil pengujian serta memeriksa apakah sistem berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Mereka juga akan memastikan bahwa semua fitur dan fungsionalitas sistem diuji secara menyeluruh. Cara kerja acceptance testing dapat bervariasi tergantung pada lingkungan dan konteks pengembangan perangkat lunak yang spesifik. Namun, pada dasarnya, langkah-langkah di atas mencerminkan pendekatan umum dalam melaksanakan pengujian penerimaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi persyaratan bisnis, kebutuhan pengguna, dan standar yang berlaku sebelum diimplementasikan secara luas. Berikut penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.